Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Anggraini dari Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan grup simetri sebagai bahan ajar mata kuliah struktur aljabar. Nah, adapun dosen pengampu pada mata kuliah struktur aljabar ini adalah Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang grup simetri. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian grup simetri. Misal himpunan tak kosong A dengan anggota sebanyak N kemudian dibuat fungsi bijektif dari A ke A. Himpunan A dengan operasi komposisi adalah grup. Maka akan ditunjukkan bahwa himpunan A dengan operasi komposisi memenuhi 4 aksioma grup. Aksioma grup yang pertama adalah komposisi fungsi bijektif dari A ke A adalah bijektif, sehingga operasi komposisi bersifat tertutup di A. Aksioma grup yang kedua yaitu komposisi fungsi adalah asosiatif. Aksioma grup yang ketiga yaitu komposisi fungsi bijektif dari A ke A memiliki fungsi identitas. Aksioma grup yang keempat, setiap fungsi bijektif dari A ke A memiliki inverse terhadap operasi komposisi. Setelah 4 aksioma grup terpenuhi, sehingga himpunan semua bijektif A ke A dengan operasi komposisi membentuk grup yang disebut grup simetri. Karena fungsi bijektif dari A ke A dapat dinyatakan dalam bentuk permutasi, maka disebut dengan grup permutasi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah penyajian grup permutasi dalam bentuk segel. Diberikan himpunan tak kosong A, misal himpunan A beranggotakan KLM, dibuat fungsi bijektif dari A ke A, maka akan menghasilkan himpunan S yang merupakan semua permutasi dari A ke A, dengan elemen-elemen sebagai berikut. Misal, F1 dipermutasikan terhadap K, maka menghasilkan bayangan K. F1 dipermutasikan terhadap L, maka akan menghasilkan bayangan L. Dan F1 dipermutasikan terhadap M, maka akan menghasilkan bayangan M. Dituliskan dalam bentuk permutasi F1, K dengan bayangan K, L dengan bayangan L, dan M dengan bayangan M. Secara sederhana, permutasi dituliskan dalam bentuk segel. K dipermutasikan terhadap L dipermutasikan terhadap M. Misal F2 dipermutasikan terhadap K, maka akan menghasilkan bayangan L. F2 dipermutasikan terhadap L, maka akan menghasilkan bayangan M. Dan F2 dipermutasikan terhadap M, maka akan menghasilkan bayangan K. Dituliskan dalam bentuk permutasi F2 sama dengan K dengan bayangan L, L dengan bayangan M, dan M dengan bayangan K. Secara sederhana, permutasi dituliskan dalam bentuk sikel F2 sama dengan KLM. Sikel KLM menunjukkan pemetaan-pemetaan yaitu K dipermutasikan terhadap L, dipermutasikan terhadap M. Begitu juga dengan seterusnya. Dengan cara di atas, misal F3 sama dengan sikel KML, F4 sama dengan sikel K, sikel ML. F5 sama dengan sikel L, sikel KM, dan F6 sama dengan sikel M, sikel KL. Jadi, anggota himpunan S adalah sikel K, sikel L, sikel M, sikel KLM, sikel KML, sikel K, sikel ML, sikel L, sikel KM, sikel M, sikel KL. Nah, ini adalah ilustrasi segitiga sama sisi dari simetri putar yang disebut dengan rotasi dan simetri lipat yang disebut dengan refleksi. Nah, misal rotasi 1 dirotasikan sejauh 120 derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan rotasi 1 ke 1 sama dengan 2,
rotasi 1 ke 2 sama dengan 3, rotasi 1 ke 3 sama dengan 1. Maka dapat ditulis dalam bentuk permutasi sebagai berikut. 1 dengan bayangan 2, 2 dengan bayangan 3, dan 3 dengan bayangan 1. Secara sederhana, permutasi tersebut dituliskan ke dalam bentuk sikel, yaitu sikel 1, 2, 3. Sikel 1, 2, 3 menunjukkan pemetaan-pemetaan, yaitu 1 dipermutasikan terhadap 2, 2 dipermutasikan terhadap 3. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Dengan cara yang sama, maka diperoleh, misalkan rotasi yang kedua dirotasikan sejauh 240 derajat, berlawanan arah jarum jam. Dengan rotasi 2 ke 1 sama dengan 3, rotasi 2 ke 2 sama dengan 1, dan rotasi 2 ke 3 sama dengan 2. Maka dapat dituliskan dalam bentuk sikel, yaitu sikel 1, 3, 2. Maka rotasi ketiga dapat dituliskan dalam bentuk sikel, yaitu sikel 1, sikel 2, dan sikel 3, atau dalam bentuk permutasi, yaitu 1 dengan bayangan 1, 2 dengan bayangan 2, dan 3 dengan bayangan 3. Nah, selanjutnya adalah refleksi keempat, atau R4, yang direfleksikan terhadap sumbu S1, dengan diperoleh refleksi 4 ke 1 sama dengan 1, refleksi 4 ke 2 sama dengan 3, refleksi 4 ke 3 sama dengan 2. Maka refleksi keempat ini dapat ditulis dalam bentuk sikel 1, sikel 2, 3, atau dalam bentuk permutasi, yaitu 1 dengan bayangan 1, 2 dengan bayangan 3, dan 3 dengan bayangan 2. Nah, untuk refleksi yang kelima itu direfleksikan terhadap sumbu S2 dengan refleksi 5 ke 1 sama dengan 3, refleksi 5 ke 2 sama dengan 2, refleksi 5 ke 3 sama dengan 1. Maka dapat ditulis dalam bentuk sikelnya, yaitu sikel 2 dan sikel 1, 3, atau dapat dituliskan dalam bentuk permutasi, yaitu 1 dengan bayangan 3, 2 dengan bayangan 2, dan 3 dengan bayangan 1. Nah, untuk refleksi yang keenam itu direfleksikan terhadap sumbu S3 dengan diperoleh refleksi 6 ke 1 sama dengan 2, refleksi 6 ke 2 sama dengan 1, refleksi 6 ke 3 sama dengan 2. Maka dapat dituliskan dalam bentuk sikel 1, 2, dan sikel 3, atau dapat dituliskan dalam bentuk permutasi 1 dengan bayangan 2, 2 dengan bayangan 1, 3 dengan bayangan 3. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang grup simetri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.